Relationship with FIFA is very important because I think the acting president has done a terrific job, as I said, in Sanksi baru AFC untuk Persib, denda hampir 500 juta rupiah dan larangan pelatih dampingi tim. Gelombang kejut kembali menghantam sepak bola nasional. AFC resmi menjatuhkan sanksi berat kepada Persib Bandung, denda hampir 500 juta rupiah serta larangan bagi pelatih untuk mendampingi tim dalam 2 pertandingan kompetitif di level Asia. Keputusan ini memicu kehebohan luas di kalangan supporter, pengamat, hingga pengurus klub sepak bola Indonesia. Persib, yang tengah menikmati masa kebangkitan dan persiapan serius menghadapi kompetisi Asia, tiba-tiba harus menghadapi badai regulasi yang menyakitkan. Keputusan AFC tersebut diumumkan setelah proses investigasi panjang terhadap sejumlah insiden yang terjadi dalam laga Persib sebelumnya di ajang antar klub Asia. Sanksi ini bukan hanya menyentuh reputasi klub, tetapi juga mengguncang persiapan tim di tengah jadwal kompetisi yang padat. Dalam laporan lengkap yang dirilis AFC, terdapat 7 poin utama pelanggaran mulai dari dugaan ketidaktertiban, pelanggaran administratif, hingga tanggung jawab klub terhadap tindakan ofisial tim. Artikel ini akan mengulas secara mendalam latar belakang sanksi tersebut, reaksi internal dan eksternal, dampaknya bagi Persib, posisi pelatih, serta bagaimana hal ini mencerminkan kondisi sepak bola Indonesia di mata Konfederasi Asia. Dengan panjang sekitar 5.000 kata, pembahasan berikut tersaji lengkap dan detail. Bab 1. Latar belakang skandal yang memicu sanksi. Sebelum sanksi ini dijatuhkan, AFC sudah beberapa kali mengirimkan peringatan terkait sejumlah prosedur yang dianggap tidak dipatuhi klub. Persib Bandung yang musim lalu tampil penuh semangat pada turnamen regional, ternyata menyisakan sejumlah catatan merah di balik layar. Investigasi AFC menyebutkan adanya 3 insiden utama yang menjadi indikator. Protes keras dari jajaran pelatih di pinggir lapangan pada laga penyisihan grup yang menimbulkan ketegangan dengan perangkat pertandingan. Ketidakhadiran ofisial utama pada technical meeting yang merupakan kewajiban mutlak klub peserta kompetisi resmi AFC. Keterlambatan pengiriman laporan medis dan administratif yang oleh AFC dianggap sebagai pelanggaran standar profesionalisme klub profesional. Meski beberapa insiden tampak sepele, AFC menilai bahwa akumulasi pelanggaran menunjukkan ketidakmampuan klub dalam mematuhi standar regulasi yang telah ditetapkan. Persib diduga juga tidak menegur secara resmi pelatih maupun ofisial terkait tindakan protes keras dalam pertandingan yang viral di media sosial. Bagi AFC, kepatuhan terhadap regulasi bukan sekadar prosedur administratif, tetapi bagian dari wibawa kompetisi. Ketika sebuah klub dianggap mengabaikan bagian ini, maka otoritas konfederasi menilai perlu adanya tindakan tegas agar menjadi contoh bagi klub lain. Bab 2. Rincian sanksi, apa saja yang dijatuhkan AFC? Berdasarkan dokumen putusan resmi, AFC menjatuhkan 2 sanksi utama kepada Persib Bandung. 1. Denda finansial hampir 500 juta rupiah. Total denda mencapai 30,500 dolar Amerika atau sekitar 488 juta rupiah dengan kurs 16.000 rupiah. Denda ini terdiri dari beberapa komponen. Pelanggaran protes ofisial, 10.000 dolar Amerika. Pelanggaran administratif, 7.500 dolar Amerika. Keterlambatan dokumen medis, 5.000 dolar Amerika. Ketidakhadiran pelatih di konferensi pers, 3.000 dolar Amerika. Kegagalan klub mengendalikan ofisial, 5.000 dolar Amerika. AFC menegaskan bahwa denda ini final dan tidak dapat diganggu-gugat kecuali melalui banding resmi dalam jangka waktu yang telah ditentukan. 2. Larangan pelatih mendampingi tim dalam 2 laga resmi. Pelatih kepala Persib dijatuhi larangan berada di bench dalam 2 pertandingan resmi AFC berikutnya. Artinya, pelatih tidak boleh berada di area teknis. Tidak boleh berkomunikasi langsung dengan pemain selama pertandingan. Tidak boleh memberi instruksi dari pinggir lapangan. Klub wajib menunjuk caretaker sementara. Ini menjadi pukulan besar bagi Persib,
terutama karena pelatih merupakan sosok kunci strategi yang selama ini memimpin kebangkitan tim. Bab 3. Reaksi Persib, antara menerima dan menyanggah. Tidak membutuhkan waktu lama, manajemen Persib langsung menggelar rapat internal setibanya kabar sanksi resmi. Dalam pernyataan awal yang dirilis melalui media resmi klub, Persib menyampaikan bahwa mereka akan mempelajari dokumen lengkap putusan AFC. Manajemen Persib menegaskan dua hal. Mereka menghormati regulasi AFC, tetapi menilai bahwa beberapa temuan bersifat subjektif dan tidak proporsional. Klub sedang mempertimbangkan untuk mengajukan banding, khususnya pada bagian sanksi larangan pelatih mendampingi tim. Direktur Operasional Persib menyatakan, "Kami menghargai keputusan AFC, namun kami merasa ada beberapa bagian yang perlu klarifikasi. Persib selalu berkomitmen menaati regulasi dan menjaga profesionalisme dalam sepak bola Asia." Para pemain pun ikut terkejut. Salah seorang pemain senior mengaku bahwa tim tidak menyangka pelatih akan terkena larangan mendampingi tim, karena menurutnya protes yang terjadi di lapangan masih dalam batas kendali emosi pertandingan. Bab 4. Reaksi supporter, gelombang kecaman dan solidaritas. Di media sosial, respons supporter Persib langsung viral. Kata kunci seperti afkasarnya kelewatan, save Persib, dan maung lawan sanksi menjadi trending. 3 bentuk reaksi terbesar Bobotoh. Kecaman terhadap AFC. Banyak yang menilai AFC terlalu keras terhadap klub Indonesia, sementara pada klub-klub lain di Asia Tenggara, hukuman serupa seringkali dianggap lebih ringan. Dukungan penuh kepada pelatih. Bobotoh menyatakan pelatih hanya menunjukkan ekspresi wajar dalam pertandingan yang tensinya tinggi. Ajakan galang dana simbolis. Meski tidak diperlukan, banyak supporter menawarkan gerakan solidaritas untuk membantu pembayaran denda agar menunjukkan cinta mereka kepada Persib. Salah satu komentar Bobotoh yang viral mengatakan, "Denda boleh datang, sanksi boleh dijatuhkan, tapi Persib tetap harga mati. Asia harus tahu kami tidak akan goyah." Bab 5. Dampak besar bagi Persib di kompetisi. Sanksi ini bukan sekadar angka denda dan larangan. Dampaknya sangat luas, terutama dari sisi strategi, mental tim, hingga persiapan kompetitif. 1. Kehilangan komando pelatih dalam 2 pertandingan kompetitif. Dalam sepak bola modern, keberadaan pelatih di tepi lapangan sangat vital. Ia adalah pengendali ritme, pengambil keputusan cepat, dan pemberi instruksi langsung ketika situasi berubah. Tanpa pelatih, Persib harus mengandalkan asisten pelatih, analisis pertandingan melalui layar, instruksi tidak langsung dari ruang ganti. 2 pertandingan tanpa pelatih dapat mempengaruhi hasil dan posisi klasemen. 2. Kerugian finansial di tengah anggaran mega kompetisi Asia. 500 juta rupiah bukan angka kecil. Dana ini seharusnya bisa dialokasikan untuk bonus pemain, peningkatan fasilitas, transportasi dan akomodasi kompetisi Asia, pengembangan akademi. Denda sebesar itu memaksa manajemen melakukan penyesuaian anggaran. 3. Reputasi klub di mata AFC. Sanksi berulang dapat menurunkan citra klub di mata Konfederasi Asia. Klub yang dianggap tidak disiplin akan sulit mendapatkan keistimewaan lisensi. Menjadi sorotan wasit di pertandingan. Dikategorikan sebagai high-risk club dalam evaluasi tahunan. Bab 6. Mengapa AFC begitu keras terhadap klub Indonesia? Pertanyaan ini muncul berkali-kali dalam diskusi publik. Banyak pihak mempertanyakan mengapa klub Indonesia kerap mendapat hukuman berat, sementara klub negara lain kadang tampak lebih dipahami.